Ada keutamaannya di dalam kita belajar, ada. Ya, keumuman hadis ya tentang orang-orang penuntut ilmu sangat banyak keutamaannya. Ya, Nabi SAW mengatakan semut-semut yang ada di sarangnya, kemudian ikan-ikan yang ada di lautan, mereka semua memintakan ampun kepada Allah untuk menuntut ilmu. Coba bayangkan, sarang semut, jumlahnya banyak gak? Banyak. Mereka berdoa kepada Allah memintakan ampun untuk siapa? Untuk penuntut ilmu. Ikan-ikan di lautan, jumlahnya sangat banyak. Ya, dari Sabang, jangankan kita berbicara di seluruh dunia ikan ya, dari Sabang sampai Merauke aja ikan sangat banyak. Mereka semua beristighfar memintakan ampun kepada Allah untuk penuntut ilmu. Belum lagi para malaikat ya, mereka juga memintakan ampun untuk penuntut ilmu. Jumlah malaikat banyak gak? Banyak ya. Bahkan ketika Nabi SAW Mi'raj, naik ke langit yang ketujuh, Nabi SAW melihat para malaikat itu masuk ke Baitul Ma'mur, Ka'bah yang ada di atas langit yang ketujuh. Setiap hari itu masuk 70 ribu tidak keluar lagi. Terus nanti sampai hari kiamat. Dari Nabi SAW Isra Mi'raj, sekarang sudah berapa tahun? Berapa abad? Udah mau masuk ke 15 abad ya. Berarti 1400 mau 400 lebih gitu kan. Ya, Nabi mengabarkan bahwasanya malaikat itu masuk ke Baitul Ma'mur 70 ribu tidak keluar lagi. Sudah berapa jumlahnya? Ya, kemudian yang membawa hujan, setiap tetesnya itu dibawa oleh para malaikat. Itu bawa hujan itu yang membawa malaikat. Ya, makanya walaupun kita sembunyi terkadang kena. Ya, itu jangan marah-marah. Itu setiap tetes air hujan itu dibawa oleh malaikat. Semua mereka apa? Memintakan ampun untuk penuntut ilmu. Di antara doa kata Nabi SAW yang mereka ucapan apa? Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmatilah mereka. Didoakan. Ya. Jadi jangan sampai wah capek belajar. Ya, kita didoakan dosa-dosa kita itu didoakan ya oleh semut yang ada di sarangnya. Semua semut dari seluruh dunia, bukan di Indonesia doang. Bukan berarti kita belajar di Indonesia cuma semut-semut sama ikan-ikan yang ada di Indonesia aja yang beristighfar kepada kita. Semuanya, ya, semuanya. Intinya di negara mana ada semut, dia berdoa. Untuk siapa? Penuntut ilmu. Ikan-ikan semuanya, malaikat ya, luar biasa. Keutamaan menuntut ilmu. Ya. Dan di antara jalan tercepat untuk kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Menuntut ilmu. Ya. Jadi kalau kita lagi futur, malas belajar, lihat ya para sahabat bagaimana mereka menuntut ilmu. Abu Hurairah ya sampai kelaparan, sampai beliau mengikatkan batu di di pinggangnya, di perutnya tersebut untuk menahan lapar. Ya. Sampai pingsan Abu Hurairah. Pernah nggak kita belajar sampai jatuh pingsan? Kelaparan? Enggak. Ya, justru kita belajar udah kenyang. Ya, justru kita belajar udah kenyang, akhirnya ngantuk. Tuh, ya. Nabi tadi sebelum kesini makan dulu nggak? Ya, ya. Kita mau belajar kebalik, kita belajar udah kenyang. Dulu para sahabat ya, ulama salaf mereka belajar itu apa? Dalam keadaan lapar, sampai jatuh pingsan. Ya, jatuh pingsan. Coba bayangkan Abu Hurairah, ya, berapa banyak hadis yang beliau hafalkan, ya, itu 5.000-an hadis, ya. Setiap yang membacakan itu mendoakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, semoga Allah meridhoinya. Perjuangannya bagaimana, ya, sampai kelaparan dan sampai jatuh pingsan, ya. Suatu ketika Nabi SAW diberikan susu, segala susu. Apa yang Nabi SAW lakukan? Nabi nggak kasih Abu Hurairah, nggak duluan. Nabi nggak kasih Abu Hurairah.
Padahal Abu Hurairah itu udah lapar sekali ya. Udah lapar sekali, tapi Nabi apa? Nyuruh Abu Hurairah manggil sahabat-sahabat yang lainnya. Suruh minum dari air susu itu. Ya, setelah mereka minum semuanya, ya, ini diantara mukjizat Nabi SAW, ya, susu itu tidak berkurang walaupun jumlahnya segelas susu, ya. Setelah sahabat minum semua, tinggal Abu Hurairah terakhir, udah lapar banget gitu kan, ya, kasih minum. Kata Nabi SAW, terus minum lagi, ada lagi, terus sampai Abu Hurairah tidak kuat lagi untuk minum, sampai kekenyangan. Dan masih ada di apa, segelas susu itu masih ada. Ini diantara mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau kita belajar melihat bagaimana para ulama dan para sahabat belajar, itu jauh daripada kita. Imam Bukhari, ya, beliau berjalan dari Bukhara ke kota-kota, ke negara-negara, ya, sampai-sampai para ulama menyebutkan perjalanan Imam Bukhari untuk mencari hadis dari tempat tinggalnya sampai beliau kembali ke tempat tinggalnya, termasuk Mekah dan Madinah, Mesir, semuanya beliau singgahi, itu berapa? 14.000 kilometer. 14.000. Coba bayangkan dari mana ke mana itu, 14.000 kilometer. Imam Bukhari berjalan untuk mencari hadis dari tempat tinggalnya sampai balik ke tempat tinggalnya lagi. Para ulama menyebutkan jarak yang ditempuh oleh Imam Bukhari 14.000 kilometer. Dari sini ke Jawa berapa? Paling ratusan ya, 300, 400 ya. Naik bis itu pun naik bis. Ini jalan kaki, ya. Disebutkan jalan, bisa jadi naik unta, bisa jadi jalan kaki. Bayangkan naik unta, naik motor aja kita udah pegel luar biasa, ya. Dari sini ke Lubang aja udah kerasa pegelnya ya. Apalagi naik unta yang jalannya lenggak lenggok. Coba naik motor kan enggak ya, paling kalau jalan jelek ya. Naik unta kan begini-begini nih. Ya. Coba 14.000 kilometer. 14.000. Makanya wajar, ya, kita ini di zaman serba instan, mau apa-apa tinggal buka. Itu yang membuat kita malas. Ya. Dulu para ulama sampai mereka kehabisan bekal di tengah perjalanan bekerja untuk melanjutkan perjalanan demi apa? Mendapatkan satu hadis. Kita mau dapat 40 hadis gampang, arba'in sudah ada, ya, tinggal baca. Ya. Makanya wajar, beda antara orang yang belajar keluar dari rumah sama diam di rumah. Makanya Imam Malik mengatakan al ilmu, ya, yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu itu yang datang sendiri. Didatangi ilmu tersebut. Ya.